semua. Terima kasih sudah berkenan berkumpul di ruangan ini ya, dalam rangka mengikuti kegiatan pada siang ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk membuka dan menganalisis data capaian rapor pendidikan Wuhan per 11 Juli 2024. Sebetulnya kita sudah beberapa kali ya membuka rapor pendidikan, baik itu di dashboardnya maupun di unduhan Excelnya. Namun hanya sebatas melihat-lihat saja, belum sampai ke analisis data. Baik, kita langsung saja membuka Excelnya unduhan rapor pendidikan langsung pada sheet 2 laporan rapor. Nah, di sini kalau kita amati dari atas ini ya sampai ke bawah, diturunkan scroll ke bawah langsung. Nah ini terus sampai A1, A2, A3, D1, D2, D4 sampai di sini ada E5. Nah, ini capaiannya ada yang naik, ada yang turun, ada yang tetap. Ya, jadi ini secara garis besar kita mengamati hanya sekilas saja. Stop. Kita sekarang menuju ke slide dulu. Langsung slide 3. Nah, ini coba di full screen ya. Di full screen ya. Ini adalah poster rapor pendidikan. Di sini adalah gambaran atau gambaran lembaga kita, UPT SD Negeri Pinggir-Sari. Kita fokus ini ada rapor poster tahun 2023 dan ini poster rapor pendidikan pada tahun 2024. Kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu, ini yang pertama kemampuan literasi itu mengalami peningkatan paling tinggi dibanding tahun yang lalu. Ini menurun, ya. Kemudian yang karakter murid ini naik. Kondisi keamanan sekolah ini merupakan capaian terbaik sama dengan tahun lalu. Kemudian kondisi keamanan sekolah itu juga meningkat dibanding tahun lalu. Sedangkan kualitas pembelajaran di lembaga kita ini menurun atau turun capaiannya daripada tahun kemarin. Kemudian di sini yang paling perlu ditingkatkan itu pada kemampuan numerasi dibanding tahun lalu. Kalau tahun lalu yang kurang itu literasi, sekarang meningkat paling tinggi. Nah, kalau tahun sekarang itu adalah numerasi, itu capaian yang paling perlu ditingkatkan dibandingkan tahun yang lalu. Untuk detailnya, mari kita lanjut ke rekomendasi prioritas. Kita kembali ke Excelnya yang sheet rekomendasi prioritas. Nah, ini kita amati ya. Tadi yang paling perlu ditingkatkan apa? Kemampuan numerasi sangat turun ya dibandingkan dengan tahun lalu. Di sini numerasi, kenapa kok turun? Ini ada akar masalahnya. Akar masalah ini terdapat di level 1 dan level 2. Level 1-nya itu kemampuan numerasi, level 2-nya kompetensi pada domain aljabar. Langsung yang A2 ini kemampuan A2 ya, masih A2 itu kemampuan numerasi, dan akar masalahnya pada level 1 ini kemampuan literasi. Kemudian yang level 2-nya itu adalah kompetensi membaca teks. Lanjut terus. Nah, berdasarkan rekomendasi prioritas ini, kita telah atau ada temuan-temuan yang berdasarkan rekomendasi prioritas. Itu kira-kira apa yang kita temukan tadi? Bisa mic-nya dipakai? Kita menemukan apa? Ini
Iya, Bu Arina. Akar masalah, Bu. Iya. Jadi di sini di tiap-tiap indikator terdapat akar masalah. Kita lanjut, kita kembali ke slide tadi ya. Kita kembali ke slide yang ini ya. Nah, jadi kita berdasarkan dari rekomendasi prioritas tadi, ternyata kita menemukan akar masalah pada masing-masing indikator atau tiap-tiap indikator. Masalahnya di numerasi itu kompetensi pada domain aljabar dan kompetensi membaca teks informasi. Kemudian kemampuan literasi, akar masalahnya kompetensi membaca teks informasi dan metode pembelajaran. Di kualitas pembelajaran, akar masalahnya metode pembelajaran dan penerapan praktek inovatif. Kemudian di karakter ada kemandirian dan metode pembelajaran. Sedangkan di iklim kebinekaan, akar masalahnya itu ada toleransi dan kesetaraan peserta didik. Iklim keamanan satuan pendidikan itu akar masalahnya kesejahteraan psikologis atau well-being peserta didik. Sedangkan yang terakhir, iklim keamanan satuan pendidikan itu akar masalahnya adalah kesejahteraan psikologis well-being peserta didik. Dan pada iklim inklusivitas itu adalah sikap terhadap diversitas. Nah, berdasarkan dari penemuan yang berupa akar masalah di masing-masing indikator itu, saya mencoba menyusun program benahi. Oke, langsung di full screen aja. Nah, ini programnya. Jadi tadi akar masalahnya yang pertama, yang paling rendah capaiannya adalah kemampuan numerasi. Masalahnya kalau dirangkum seperti ini: kompetensi pada domain aljabar dan kompetensi membaca teks informasi. Terus program benahinya berupa apa? Coba saya dibantu Bu Lufi untuk membaca ini, kelihatan ya. Untuk program benahinya, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain aljabar dan kemampuan literasi pada membaca teks informasi. Iya, di sini nanti program yang sudah saya susun, yang saya mencoba menyusun ini. Nah, ini PIC atau penanggung jawabnya adalah guru. Jadi untuk seterusnya nanti bisa dibaca masing-masing ya. Untuk kita lanjutkan saja. Nah, berdasarkan program benahi tadi ya, berdasarkan dari rekomendasi prioritas itu ada temuan atau ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Sebelum kita menyelesaikan, saya mencoba menyusun program benahi tadi. Dari program benahi tadi, nah ini dibahas, kan harus dibahas dan kita carikan solusinya. Nah, di mana kira-kira kita membahasnya? Ya, siapa mencoba? Ya, Bu Rini, Saya silakan. mau mencoba, karena semuanya itu kan perlu solusi, Ibu. Suatu desa untuk solusinya itu tidak bisa terselesaikan di lembaga, itu kan apa itu mungkin bisa diselesaikan dengan guru atau teman sejawat. Teman sejawat. Ya, kalau tidak dengan teman sejawat itu bisa diselesaikan di KKG. Di KKG. Seperti itu, Bu. Ya. Mohon pencerahannya. Ya, terima kasih. Biasanya kalau sharing sesama rekan ya atau rekan sejawat itu biasanya jika solusi belum didapatkan pasti akan mencari informasi lebih lanjut ya, solusinya bagaimana. Dan kira-kira kalau di KKG itu biasanya kan di gugus atau di kecamatan. Nah, untuk itu kan kita memerlukan juga jadwal yang pasti ya kalau KKG itu. Nah, padahal
ada kombel intern lembaga. Berarti kombel itu berada di lembaga sendiri. Ya siapa anggotanya? Ya anggotanya ya guru-guru yang di lembaga itu. Kemudian kalau tidak bisa terselesaikan di intern lembaga, berarti antar lembaga bisa diangkat di KKG itu tadi ya. Ini KKG itu bisa di gugus, bisa juga di kecamatan. Kemudian seandainya di gugus pun belum terselesaikan atau membutuhkan yang lain atau komunitas yang lain, itu komunitas belajar itu juga bisa melalui aplikasi namanya platform Merdeka Mengajar. Itu kita bisa lebih banyak lagi informasi-informasi yang kita dapat. Perlu saya informasikan, kita juga pernah ya sudah pernah mengaktifkan komunitas belajar di lembaga kita. Ketuanya Bu Mimi itu, kemudian kemarin sekretarisnya siapa? Bu Arina, bendaharanya Bu Lufi. Nah, itu kita hanya berjalan kira-kira 2 kali saja. 2 kali karena terkendala tugas lain atau kegiatan yang lain. Nah, jadi sudah pernah aktif, namun vakum untuk saat ini. Nah, dengan adanya kegiatan yang ini program benahi tadi, mari kita aktifkan lagi, ya. Kita aktifkan lagi karena komunitas itu sangat penting, ya. Karena di situ merupakan wadah untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi praktek-praktek inovatif yang ujung-ujungnya atau dalam rangka untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, utamanya kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita. Maka dari itu, berdasarkan rekomendasi prioritas tadi, saya ini juga dalam merencanakan hasil kerja saya itu, saya mengambil indikator atau NHK saya ini, aktivasi komunitas belajar. Saya sangat mendukung dan memotivasi untuk aktifnya kembali komunitas belajar yang ada di lembaga kita, karena itu sangat penting. Kalau di forum guru berarti komunitas belajar guru. Di situ nanti juga sangat memungkinkan adanya kolaborasi antar guru, ya. Dan di situ memberdayakan guru-guru yang ada. Jadi setelah kolaborasi yang jelas itu nanti, kalau kolaborasi itu kan sangat menguntungkan, ya, saling menguntungkan. Ibarat simbiosis, berarti simbiosis apa? Mutualisme, ya, jadi saling menguntungkan. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, jadi sangat pentingnya namanya komunitas belajar. Jadi saya juga memiliki komunitas belajar sebagai kepala sekolah, ada komunitas belajar juga melalui K3S. Jadi untuk perbaikan kinerja kepala sekolah dan lain-lain, untuk meningkatkan kualitas kepala sekolah, juga perlu sharing dengan rekan-rekan dalam komunitas kepala sekolah. Begitu, ya. Coba sekarang dari apa yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang kurang jelas? Monggo, saya butuh masukan dari kalian sebelum saya tutup. Bu, ini satu masukan ya Bu, bagaimana suatu misal ini untuk mengaktifkan kombel itu penjadwalannya itu direncanakan begitu Bu? Apakah mungkin 1 bulan 1 kali ataukah 1 bulan 2 kali begitu Bu? Hanya itu masukan dari kami supaya nanti capaian rapot yang ada kekurangan tadi segera bisa terselesaikan. Terima kasih Bu. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa, ya. Jadi ini yang saya tunggu. Jadi untuk penjadwalan nanti kita atur setelah ini, ya. Untuk penjadwalan
gitu ya. Untuk selanjutnya ada lagi? Sampun, pas. Nah, sebelum saya tutup berarti saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya dari awal tadi intinya kita mengaktifkan komunitas belajar. Jadi kenapa kok diaktifkan? Karena komunitas belajar itu sangat penting. Karena komunitas belajar itu merupakan wadah untuk meningkatkan kompetensi GTK kalau komunitas ada di lembaga ya. Kemudian tujuannya apa? Untuk meningkatkan kompetensi dulu. Jadi meningkatkan kompetensi GTK, terus selanjutnya meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau GTK-nya sudah berkompeten atau kualitas kompetensinya meningkat, berarti akan mempengaruhi kualitas pembelajaran. Kalau kualitas pembelajarannya baik, otomatis nanti prestasi belajar anak juga meningkat. Kalau prestasi belajar anak sudah meningkat, itu nanti muaranya adalah kepada capaian rapor pendidikan juga akan meningkat. Gitu ya. Demikian, sudah tidak ada pertanyaan ya? Ya, terima kasih rekan-rekan semua sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Jika ada yang kurang berkenan kata-kata saya atau penjelasan saya, nanti bisa untuk penjelasan yang kurang paham nanti bisa dilanjut di forum komunitas belajar. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.